nama itu kan. Tapi ulah nama dina Al-Qur'an kade. Tidak semua nama Al-Qur'an halus. Salah kaprah. Contoh, pernah saya ditanya, Kang saya minta nama anu dina Al-Qur'an. Saya dijawab Fir'aun. Aya na Qur'an? Aya kan gorengnya. Aya. Nu kadua, pernah aya budak aya nu nanya ke saya, boga budak kemana? Hayang aya nama tina Qur'an. Dibengaran Yajuj Majuj kan itu umum. Harut marut curang teh halus. Kan Harut marut. Berarti pemberian nama juga memang penting. Penting. Selain daripada doa, tapi ya itu teh harapan kan ke anak itu. Maka pendidikan yang pertama ketika anak itu lahir adalah, walaupun ini pendidikannya dari awal ya, kata Nasi Ulwan dalam bukunya adalah kurikulum adah namanya. Adah itu bermakna kebiasaan. Perdengarkan sesuatu yang baik, perlihatkan sesuatu yang baik di depan anak ketika dia sudah lahir, awal lahir, brol, tinggalikeun anu alus-alus ke budak gitu. Kan can merencan ningali budak karek perempuan. Sorry, telinga itu sudah aktif berarti ketika lain tinggalikeun atuh bahasa. Maksud saya tampilkan. Tampilkan tekan bisa ada bentuk menampiling, memperlihatkan, memperdengarkan. Perdengarkan tak sepakat. Ketika itu kurikulum ada kebiasaan, perdengarkan saja dulu, perdengarkan terus. Dan nanti anak itu seperti celengan kata. 0 sampai 2 tahun bahkan sampai 3 tahun dia mungkin sulit mengungkapkan kata-kata itu. Karena masih kaku lisannya teh. Tapi ketika umur 3 tahun dia sudah mulai menirukan bahasa yang disampaikan oleh ayah dan ibunya. Apa sesuatu yang sering dia dengar. Gitu. Maka gini, nanti kurikulum di orang salah pahamnya. Ketika orang budak yang pintar maca, bukan diajarkan maca, tapi diperdengarkan banyak kosakata. Nya. Gitu. Semakin banyak dia kosakata yang dia baca, dia bakal terek macana teh. Karena sudah ada tadi celengan kata. Semua orang, semua ibu, semua bapak pengalaman. Ketika dia awal punya bayi, dia itu pasti tidur lebih awal. Benar. Jam 8 geus sahe. Sekalipun misalnya jam 11 sudah deui nya. Ya. Tapi rata-rata anak itu minta bangunnya agak lama itu setengah jam atau sajam sebelum azan subuh. Oh, itu pasti itu secara fitrah. Kealaman asli. Ngan di dotan deh kayaknya. Maka fitrah itu diruksak ku indung bapana dengan cara di molorang di bajak bobo deui. Ku nama teh alarm ti Allah supaya indung bapana hudang salat tahajud babarengan ngadoakeun budakna. Kudu nama kitu. Maka saya sering katakan hiji jelema can dikatakan nyaah ka istrinya, can nyaah ka budakna. Lamun dia belum pernah bangun di sepertiga malam untuk mendoakan anak dan istrinya. Bukankah hari ini yang membuat anak muda Indonesia gagal bersaing dengan negara lain adalah tidur eleh. Jadi hal yang sukses itu bukan tidur diperlambat, bangun diperlambat. Tidur dipercepat, bangun dipercepat. Gitu. Akhirnya orang kumaha yang sukses nah. Begadang sampai ke jam 2. Udang jam 10. Mbak Lideg disebut tanu kitu teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami, saya Iqbal. Saya Purok. Dalam kegiatan podcast kita kali ini, Idola Keluarga. Keluarga idola. Itulah Bapak. Baik, kali ini Mas Fahri. Siap Mas Eki. Kita akan membicarakan. Ongko Pudot. Ya ngomong Mas Eki, Mas Fahri. Ya, oke Mas Pudot. Siap Mas Eki. Mas Pudot, kita kali ini akan membicarakan apa nih? Karena pada kesempatan kali ini kita tidak mendatangkan narasumber seperti biasa. Kita akan langsung berbicara dengan founder kita, Bapak Milenial. Nah, pembahasan kita kali ini seputar ketahanan pangan. Ketahanan keluarga. Itu cara kita yang akan kita bahas. Betul. Nah, tema besarnya ada apa tadi? Pendidikan setelah lahir. Pendidikan setelah lahir atau pendidikan ketika lahir menurutnya.
Oke. Nah, tema besar kita kali ini adalah pendidikan ketika lahir. Betul, Pak Eki. Apakah ketika lahir ini memang ada hal-hal yang harus dilakukan oleh suami istri? Ya, betul. Bisa wae nu dipersiapkeun teh lain. Lain pernah orang kali itu. Nah, betul. Lain Salah yang satunya. Salah satunya. Nah, ini terkait pendidikan ketika lahir tentunya ada Ada yang berbeda, yo. ada yang berbeda. Iya. Tentunya ada yang berbeda nih. Apalagi kalau dikaitkan dengan beberapa kisah dalam Al-Quran. Ya mungkin ada, kalau misalkan tidak adanya, ya kena kumacarana. Nah, maka dari itu pembahasan kita kali ini adalah terkait ada nggak sih kisah yang mana kisah ini lain menyamakan artinya, tapi menjadi referensi bagi kaum-kaum yang ibu-ibu yang melahirkan atau orang tua dan orang tua Orang utara. ibu-ibu yang Orang calon tua. orang tua yang nantinya menjadi bapak atau menjadi ibu, ada nggak kisah ini sebelum jauh-jauh hari itu? Lain kisah Mr. Brain, Mr. Brain, Mr. lain Brand. Mr. Brain lain, tapi ada nggak kisah yang tertulis dan tertuang secara fakta di Al-Quran? Jawab. Ada nggak? Ada pasti. Nah, soalnya kan maka aku disambungkan ya Pak Eki. Ya, Dan sebutkan kemana? sesakalannya kan channel bapaknya teh pendidikan berbasis kisah. Oh iya Betul. benar, berbasis kisahnya. berbasis kisah. Oh, pirakut. Oh, benar. Pasti bakal kisah-kisah anu bakal nanti jadi referensi betul Pak Eki. Iya. Ker contoh bapak-bapak anu new green, Heeh. bapak-bapak baru atau ibu New member. new member. Hmm. Nah, Ingat member. katanya sok. Kisah. Itu beneran kisah Ima ya. Berbicara kisah dulu. Ayat ke sana. Ayat teh kisah. Eta sugan. Justru eta pananya. Ayat. Oh, ayat. Jadi Itu dia ya itu. tadi ayat di Quran surat Ali Imran. Oh, Ali Imran. Nah, ayat Catat, pemirsa. kalau nggak salah mau cross check nih. Ayatnya dari 30 sampai 37 lah. Tentang kisah Maryam. 7 ayat berarti. Itu komplit, Bro. Kisah tentang ketika seorang ibu melahirkan anaknya, Di surat Ali Imran. Nambah tadi surat Maryam. Daku sabab hayang di dinya beunang. Oh, Keluarga Imran kan sedang membicarakan tentang keluarga Imran. Bisa aja. Itu bener kan? Bener pertanyaan itu. Saya salah jawab. Ada, mohon maaf. Ada di Quran surat Al Imran kan berbicara tentang keluarga Imran ketika mau melahirkan seorang anak yang bernama Maryam. Ali Imran teh kan Ali teh keluarga, Imran nama. Jadi keluarga Imran. Imran seorang suami, istrinya namanya Khonna. Nah, Khonna ini sedang mengandung dalam kondisi berat. Bunting. Kondisi barat yang kondisi geus kudu dikolotkeun Nah, geus kudu nglahirkeun. dikolotkeun. Udah mau lahiran lah gitu ya. Kisahnya adalah ketika usia kehamilan 9 bulan gitu ya, kan mau melahirkannya. Kan bayi-bayi muda-mudi ayeuna mempan teu 8 bulannya ngalahirkeun tanya ki. Nah, kisapan Bayi aya nu bayi 7 bulan geus lahir. anu prematur. Lain. Anu kawin 7 bulan sebijil. Oh. 17 orang anu prematur nya. Lain orang fokusnya teh kan prematur ya. Eta mah lain prematur premium gitu. Oh, jeung pertalit. Kawin 7 bulan geus lahir. Bayi, Oh, sih. bayi tabung eta disebutna teh. Bayi yang sudah ditabung dari sejak awal sebelum nikah. Eta benernya Bayi tabung teh eta. Gitu. Jadi nabung saecan kawin. Eta. Jadi salah aja bayi tabung tanya bahasa aja. Tanur bener tanur. Gitu. Jadi Siap, lanjut. balik lagi semua. Jadi nonton teh ngomong teh 9 bulan. 9 bulan. Nah, ketika dia mau melahirkan, dia itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inni nadzartu laka ma fi batni muharrar." Jadi saya ya Allah sebelum bayi ini lahir saya ingin menadarkan bayi ini untuk menjadi seorang muharrar. Orang yang menjaga kesucian agama. Di podcast yang lalu sudah ngomongan ini ya. Nah, yang kedua adalah ketika bayi ini mau berojol, mau menggebrol gitu kan. Mau mengebrol. Kemudian apa yang dilakukan oleh seorang ibu? Dia meminta kepada Allah, "Ya Allah, tolong ganti rasa sakit saya dengan anak yang soleh." Kan lahirkannya gitu. Kalau alam itu udah pemajikan itu. Heunya pokoknya salah kayaknya ka MT. Tapi udah kecilin nama nyeri, kecilin nama dan nungkulan nyeri. Nungkulan. Nyeri kan ya. Nyeri itu bukti. Rasa sakit melahirkan itu
seperti tulang yang diremukkan dalam satu waktu. Nah, nih kamu nggak ketika berjihad. Berjihad, betul. Karena dia sedang mempertaruhkan nyawa dirinya. Gitu. Berarti mendina waktu itu kita doa berarti. Belum. Mabrurnya benernya. Makbul, membelum haji. Makrur. Makbul. Makbul. Makbul, benar. Makrur ya. Mabrur banget, bener. Nah, Ini makbul. terakhir kita mabrur langsung. Makbul. Nah, Jadi benar-benar makbul. Karena dia sedang berjihad untuk meneruskan generasi, melahirkan Generasi selanjutnya. itu. Nah, jadi ketika gebroh teh ngadoa, ya Allah, ganti rasa sakit saya tadi itu dengan Anak yang yang soleh. soleh. Itu kan jarang dilakukan ku sang ibunya. Ya, jika nama malah kepikiran kadinya. Ngadoa teh alhamdulillah buah teh anakan gitu. Udah langsung kadiekeun yang budak teh bro betot langsung kadiekeun. Taplokeun. Pas lahir itu iya udah hujan lah. Jadi lah bener. Pengalaman sih. Pengalaman. Ya, makanya ucing lah kena bidan ucing ya. Iya ya. Ucing lah itu semangat bu. Tilo Berarti biji ucing langsung. juga itu yang Kebidanan dikolongkan ucing, sekalian. Benar. Nah, Lanjut, selanjutnya adalah dibagi nama. Nah, Ini sama itu Maryam. Dibagi nama yang memuliakan anak itu. Nah, ngomong-ngomong nama ya, ngomong-ngomong nama. Nama teh langsung pas bro langsung kasih nama. Itu Atau kan 7 aja, hari. 7 hari. 7 hari. Waktunya 7 hari atau Waktu 7 hari. Ayah sunnah yang dilakukan ketika 7 hari anak itu lahir. 1 memberi nama, 2 menyembelih kambing, gitunya. Yang ketiga adalah mencukur rambut, kan gitunya. Yang keempat kahiji, nanti teh. kahiji memberi nama, 2 menyembelih kambing, ketilu mencukur rambut, kaopat opat poho deui opat naon? anu sunnah ketika akikoh, sunnah ketika ekah, gitu ya. Udah beda-beda tuh. Aduh, jadi poho deui hadisna euy. Pokoknya nama lain di antaranya memberi nama di hari ke-7. Memberi nama itu adalah nama-nama yang terbaik. Pasti ya. Nama yang terbaik itulah nama yang ada dalam Al-Quran. Maksudnya dalam sifat-sifat Allah. Jadi salah yang ada sifat Allahnya. Oh, jadi nama-nama yang mulia Hmm. itu harus ada nama-nama sifat Allah. Misal Abdus Somad gitu ya. Hamba yang seperti As-Somad misal. Aya sifat Allah. Kudu aya. Abdul Hamid. Nyangkrung gedinya nya. Lain urang teh nyangkung ngaran urang. Ganti ngaran ente Abdul Jahal misal. Abdul Jahal teh. Nama itu kan. Tapi ulah nama di Al-Qur'an kade. Tidak semua nama Al-Qur'an halus. Jadi naon sih? Salah kaprah. Contoh, pernah saya ditanya, Kang saya minta nama anu aya dina Al-Qur'an. Saya dijawab Fir'aun. Aya na Al-Qur'an? Aya kan goreng ya. Aya. Nu kadua, pernah aya budak aya nu nanya ke saya, boga budak kemana? Hayang aya nama tina Al-Qur'an. Diberengakan Yajuj Majuj kan itu umum. Harut Marut curang teh halus. Kan Carut gitu. marut ya pemerintahan. Gitu. Carut marut eta meureun harut marut. Carut marut gitu benar. Gitu. Bener, berarti pemberian nama juga memang penting. Penting. Doa. Selain daripada doa, meureun, tapi ya itu teh Harapan Harapan. kan ke anak itu. Nah, kade kasih nama itu juga boleh asal-asalan, Bos. oh geuning aya nama sesuai jeung momen. Tuh, hari ini libur cenah. Budak teh ngaran. Begitu di absen keprok buat masa kelas. Dan hari ini libur. Nah, ya lagi kan zaman Covid cenah. Ai- COVID-19. Aing ambulan ningsih. Ya, dah. Kadang-kadang udah sebentar apa ya? Apal ngaran nama. Coba dong. Semua banget. Ya udah deh aya deh ngaran. Naon deui? Momen-momen tertentu mah benernya. Jadi kadang dikaitkan budak lahirna gerhana. Budaknya jadi ngaranna gerhanaan. Bener. Mun budak keur momentum pemilu. Naon Pak? Siti PPS Muhammad PPK Bisa benernya. Terkadang kan orang-orang di luar sana memang masih kayaknya memberikan nama itu sesuai dengan momen. Misalkan nonton Persib kudu aya ngaran pemain Persiban gitu. Rezeki yang luas ya. Saya lah eta seputar itu mah gitu. Berarti memang ada kisahnya Mas Pari ternyata di Quran surat Ali Imran ayat 30 sampai 37. 7. 7.
Sifat. 37. Jadi memberi nama. Ya, Yang selain itu kisah selain doa ada lagi nggak? Berarti kalau misalkan diyakini itu menjadi kisah apa? Maryam. Nah, tentunya kan terkait lahir budak ya. Kan perlu ada yang namanya komunikasi yang dibahas yang dulu. Nah, muatan itu di pendidikan ketika lahir. Soalnya ketika misalkan kayak anak USG mah laki macat surat teh kudu Yusuf. Tapi pas keluar bro teh awewe silakan tuh gitu. Soalnya kejadian ku urang teman. Jadi Yusi karena namanya. Ente oke. Ente. Ayatnya misalkan gitu terkait memang pendidikan ketika lahir. Ketika lahir tenahon gitu. Kan tadi tema besar kita pendidikan ketika lahir. Lamun misalkan Sama berbicara mental orang pisah. tua dikuatkan PG-nya. Itu justru Mental eta. orang dikuatkan. Cik kumaha. Kumaha di antara ketik bapak ke suami kudu kumaha. Suami ke bapak merenang. Suami ke bapak, itu istri ke ibu. Suami. Ayah bakal ayah naonnya teh. Sikap atau pola di antara Anu berubah. eta. Pola perilaku anu berubah. Betul. Maka pendidikan yang pertama ketika anak itu lahir adalah walaupun ini pendidikannya dari awal ya. Kata Nasi Ulwan dalam bukunya adalah kurikulum adah namanya. Adah itu bermakna kebiasaan. Misal Perdengarkan sesuatu yang baik, perlihatkan sesuatu yang baik di depan anak ketika dia sudah lahir, awal lahir, bro, tinggalikeun anu alus-alus ke budak teh gitu. Kan can merencan ningali budak karek beremken. Sorry, telinga itu sudah aktif Berarti lain ketika tinggalikeun atuh bahasa. maksud saya tampilkan. Ayo Oh, tampilkan tekan bisa ada bentuk memperlihatkan, memperdengarkan. Perdengarkan tak Luas. sepakat. Nah, gitu. Sepakat. Itu Mas Eci. Ya lanjut. Nah, mantap. Ketika itulah kurikulum ada kebiasaan. Perdengarkan saja dulu, perdengarkan terus. Dan nanti anak itu seperti celengan kata. celengan kata. 0 sampai 2 tahun bahkan sampai 3 tahun dia mungkin sulit mengungkapkan kata-kata itu. Karena masih kaku lisannya teh. Tapi ketika umur 3 tahun dia sudah mulai menirukan bahasa yang disampaikan oleh ayah dan ibunya. Apa sesuatu yang sering dia dengar. Gitu. Maka gini, nanti kurikulum di orang anu salah pahamnya. Ketika orang budak nah yang pintar maca, bukan diajarkan maca, tapi diperdengarkan banyak kosakata. Nya. Gitu. Semakin banyak dia kosakata yang dia baca, dia bakal tereh maca teh. Karena sudah ada tadi celengan. Celengan kata jika kieu. Budak teh macanya MOB mob. Oh, mau salah kali mobil, jangan gitu. Karena kosakatanya banyak gitu. Iya, pan tadi teh celengan. Gitu. Jadi menampung teh. Tata kakara bener ieu nabung kata Nabung kata. Pandai nya. ulah nepi ka nabung untuk palagugu. Iya. Termasuk nabung kotak saran. Ya asli orang bukan dongeng geus ya euy. Iya mah. Dongeng kieu nya. Akibat ti tabungan kosakata anu salah. Tabungan nabung anu salah gitu nya. Nabung perilaku ke anak anu salah. Nya. Nah, aya hiji bapak jeung budakna dengan kondisi ekonomi yang sangat sulit pada waktu itu. Ya, ketika ekonominya sulit, kemudian dia terpikir untuk mengambil uang kenceleng yang ada di masjid. Gitu. Kan ini celengan jeleknya. Ya, Ketika dia mengambil uang kenceleng uang kotak yang ada di masjid, dia bawa sampai ke rumah. Kemudian ketika sampai di rumah, si ayahnya menangis. nama ciri. Ternyata no dipaling lain kotak duit, kotak saran. Oh, salah pemaknaan, menurutnya rasa di serba kotak, menurutnya. Padahal alus sih inget budak. Ayo orang masuk ganti mas cerik kita sebab terharu alah orang ini dosa gitu. Lain ternyata salah nyokot. Kotak saran udah dicokot nak. Bukan kurusul juga Kesian. Kurusu. Lain kotak amal dibuka terus nyalakan kabeh. Tapi dah bener. Hal-hal nu kitunya nu jadi gampang lah mah. Dan niatnya mah alus paling mentua. Betul. Ekonomian. Budak teh ngarti mereka. Jago sabab
diajarkeun. Ngan ari salah-salah ting ningali kotak mah bener. Di mana di bawah? Rusuh ada gitu. Nah, itu berarti mental dan siap Bapak eta Peki. Bener siap sama bapak. Bener. Termasuk aya jadi bukan kisah. Aya jadi. Bae sok Aya jadi. dengek. Aya jadi sia. Iya mah akibat salah komunikasi teh. Akibat salah komunikasi juga kieu. Saya ningali aya jelema anu romantis ki. Romantis. Tiap turun ti naon tina mobil selalu dipangmukakeun pantona teh Allah. ku salakina. Halo. Naik mobil ngeng ka pasar dibuka pantona teh. Salaki, Pantau pamajikan teh nya. Kemudian turun ke tempat gawe salakina dibukakeun pantona teh. Terus kemudian turun di hareupeun imah dibukakeun. Penasaran tadi tanya ku batur teh. Kenapa kamu romantis sampai setiap hari harus membuka pantau pintu mobil berarti ya. Sejak kapan cenanya? Sejak kapan selalu membukakan pintu buat istri? Sejak setahun ke belakang. Lah, nah karek cenanya. nah karek ayeuna. Ternyata dijawab, kenapa baru sekarang, baru setahun ke belakang? Karena dari sejak 1 tahun ke belakang ini, pintu mobil ini tidak bisa buka dari dalam. Jadi dibuka kecelak Oh jadi macet. Dari macet lain romantis. Ya saya dibuka di jenggot aja, jadi dibuka kecelak kita. Saya Saya mobil. Saya mobil. Si kapsul. Rasa suka teh gaya bener. Gaya turun mobil dipabukakeun wae. Romantis oge gitu nya. Oh ieu salaki euy bener. Ting sieun ku pamajikan, ting emang nyaah. Oh ternyata jerona. Macet dibuka di jenggot maka dibuka di luar wae. Lain romantis bener si kapsul emang. Kapsul gitu. Ya bener ya nu jerona. Tapi dah soalnya emang baheula mencari teman teh nya lu tadi saka teh da tahun kamari mah can boga mobil gitu. Maksudnya bisa tembusan muka. Pek teh macet gitu. Tahun-tahun biasanya kan macet, jadi dibuka di jauh. Bener. Sugan teh nya. Suka teh romantis. Nya kan lama gitu. Soalnya teh bisa can kabeli mobil gitu kan ku motor da pantauan motor mah. Dari motor sampah bener. Dang buka. Dang buka. Sebeling. Lanjut. Jadi kasih namanya, kemudian kurikulum ada memperdengarkan sesuatu yang baik. Nu katilu adalah menjaga fitrah anak ketika umur 0 sampai dengan 7 tahun atau 0 sampai 2 tahun lah sebelum dia menjaga fitrah itu. Naon fitrah anu ka hiji cing? Fitrah tidur. Pola tidur selalu bangun di waktu subuh. Itu. Udah kerasa semua ya. Ganti parene deui ku. Aja kira saya deui ya. Sok semua orang, semua ibu, semua bapak pengalaman. Ketika dia awal punya bayi, dia itu pasti tidur lebih awal. Benar. Jam 8 geus sahe. Sekalipun misalnya jam 11 sudang deui nya. Tapi rata-rata anak itu minta bangunnya agak lama itu setengah jam atau sejam sebelum azan subuh. Oh, itu pasti itu secara fitrah. Kealaman asli. Ngan di dotan deh kayaknya cara yang berikan gitu. Maka fitrah itu diruksakuin bapana dengan cara di molorang di bajak bobo deui. Ku nama teh alarm ti Allah supaya inum bapana hudang salat tahajud babarengan ngadoakeun budakna. Kudu nama kitu. Maka saya sering katakan hiji jelema can dikatakan nyaah ka istrinya, can nyaah ka budakna. Lamun dia belum pernah bangun di sepertiga malam untuk mendoakan anak dan istrinya. Berarti cannya kita gitu. Pernah ari mengenin hudang mah. Hudang. Kayak ngompol. Lain. Eta mah can sare. Hudang lain ngompol can sare. Nah, itu tuh dia. Ada jahing mobilan itu. Nah, gitu. Bener, berarti fitrah memang fitrah. Kayak kudu dijaga, Peki. Dijaga itu, Peki. Jadi ketika anak bayi itu bangun di sepertiga malam, justru itu alarm buat ibu bapaknya untuk bangun sholat. Lain diparene deui. Dibawa ke gede nanti kebluk. Oh, berarti nu kebluk teh eta emang ti baheulana. Bobo deui tiris. Wong keneh, hudang beurang. Kabawa nepi ka pemuda eta teh. Bener. Lilir ku Allah teh ngahaja eta teh maneh teh sono, Gusti Allah teh hudang. Hudang jam 3 teh ngarenyad dah yang ngompol. Ki we unggul bagi semut tele. Saya deui we. Kita kan alarm hudang salat subuh, salat tahajud. Allah teh geus
mengetuk hat dengan halus karena hati tok 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 teh hidayah geuwat sangap Bener. kadi Bahkan ada pasti bakal yakin lilir teh pasti jam sakitu wae. itu kan kimo kalaman dia mah anak kucing saya nasi mah tuh Anak kucing anak sapi. mana bisa nulis saya mah ngaringkal dua anak gitu ya nah itu fitrah pertama adalah jaga tidur. pola Pola tidur. tidur. Bukankah hari ini yang membuat anak muda Indonesia gagal bersaing dengan negara lain adalah tidur eleh. Jadi hal yang sukses itu bukan tidur diperlambat, bangun diperlambat. Tidur dipercepat, bangun dipercepat. Gitu. Betul. Akhirnya Tidur orang dipercepat. kumaha yang sukses nah. Begadang sampai ke jam 2. Udang jam 10. Mbak Lideg disebut anu kitu teh. Balidak deui gitu. Mandi ku citi teh langsung we. Masalah. Dispenser kayak gitu teh. Hot and cool. Harek Pasti and cool. Ini lamun ente kayak yang sukses. Penyakit dispenser. Ini apa penyakit dispenser? Gitu. Ya, Kok dispenser? nah itu banyak itu non tidur. Betul lah. Heeh, cai aduh yuk tim mana. Kayak Oh, itu ngapa sih? kalau tidur. Yang kedua adalah fitrah non. Wajib fitrah tidur, menjaga fitrah tidur. Yang kedua adalah fitrah kesucian diri, Kesucian diri teh. kebersihan. Mandi gitu mah teh sabun mandi atau naon? Sorry, Eki mungkin mengalami. Setiap bayi yang lahir ketika dia ngompo, ketika dia BAB, pasti nangis. Oh, benar. Bener pagi eta. Benar nangis. Kamu mau ngisingna saya mah. Mau panggeh mah. Puji indah. Indah mah teu lain kitu. Kemangan indah mah. Gitu. Ketika dia ngompo atau ketika dia BAB, dia tuh pasti nangis. Itu artinya adalah anak itu protes dengan kondisi kotor na eta tubuhna. Oh, benar. Palingan lamun popok geus basuh ya. Heeh. Wah, geus teu ada cicing we. Oh, berarti memang fitrahnya seperti itu. Fitrahnya seperti itu dan dirusak oleh ibu bapaknya dengan cara naon? Pampers. Ku pampers teh Lain anti pampers ya, ada anak saya kan pakai pampers. Pampers itu fungsinya untuk menjaga supaya tidak upret-apret ke sana kemari. Gitu. Bukan untuk supaya anak betah dalam kondisi kotor. Nya, sepakat. Maka ketika anak pipis, itu langsung ganti. Bukan diantep sana monoyot tapi ka apa monoyot Indonesia naon? Apa? Ada monoyot, ada mono, ada naon deui? Monoyot, Monolot. monolog. Tapi ka monoyot tapi ka lila diantep. Kan bukan seperti itu. Palingan budak kadang ngomong spasiu ya nya. Orang disepugu cicing, wah eta teh rungsing we gitu nanti. Betul. Terus diganti mah. Saya deui ya. Biasa we ibaratnya. Oh, berarti putra mah geus bersih budak PPG. Dan diganggu Tak kayaknya oleh itu. Kemudian dina bisa wae dina faktor kayak gini misalkan nungi faktor tunuh kemudian hoream kudu ganti. Kedua lebar dan pemberna. Lebar benar bisa jadi. Mata saya mah cenderung lamun tidak memungkinkan untuk pamper yang sekali dipakai itu pakai klodi namanya ini ada. Ya pamper sese. Pamper nu seuseul gitu. Sese pakai deui. Poe heula mudahan. Seuseul pakai deui pokoknya seuseul teh nya ada basuh. Poe heula atuh. Pan kitu tapan lagi. Capek jono. Benar. Lanjut tua Mas Pari. Ah, nu hiji fitrah. Fitrah tidur, ada fitrah tidur. Kedua fitrah kebersihan. Itu fitrah naon sih? Tilu teh pasti bakal fitrah. Naon? Penyerapan ilmu. Lain. Bukan. Berarti perilaku. Bukan. Kala pokoknya nu rungsing we budak fitrahnya. Kok mudah kan ngungsi ke naon? tinggi pola tidur, jaga bersih. Mau explore mau dicareknya. Tapi dah geus teh kita. 2 tahun anak 0 sampai nyusu lah. Nyusu berarti. Nyusu berarti. Pola makan. Pola makan berarti. Maka pola maaf ketika AA sudah menjadi seorang suami, AA menjadi seorang bapak, awal mula yang solehnya budak adalah dengan nafkah yang dibawa ke imah.
Di mana nafkah eta teh? Di mana nafkah itu? Oh, benar gitu. Karena itu- paling anti saya mah. Karena Bener. itu dimakan oleh istri kita, jadi darah daging untuk istri kita, jadi susu buat anak-anak kita. Musuhna formula. Mun kasusna Hah? Cing musuhna formula ku Ain susu pemula dibeli ku badag ku daun. ku daun. Ku daun. Benar berarti itu nu meuli nya. Udah lamun kasusna susuna pareum, Pakai Kudu pemula. naon? asina pareum. Kan tadi. Pareum teu bijil gini. Eta ngebahas ibu-ibu mun melahirkan saya susuan saat ini. Terus gua Aku mah gitu nah emang aya Aneh atuh. di rumah pacu tiap penting mau baterai. kita malah mikmah. Karena emang kudu aya naonnya dina internal dina Islam emang aya kudu aya naonnya misalkan lamun teu bijil hal anu kudu dilakukan orang tua kumaha. Da meureun fitrahna maksudnya teh bakal bijil bener. Bakal bijil. Tuh, bener tuh. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Tuh. Dina Al-Qur'an surat Luqman ayat 14. Posisinya di luhur, di tengah, di handap di HP masing-masing. Nah, gitu, ya. Sepen apa tamu? Ya. Jadi seorang ibu ketika menyusui itu sebetulnya ripuh, ketika awal gebrot ripuh seorang ibu teh bukan awal dari sebuah bukan awal dari kesenangan tapi awal kepedihan. Awal gebrol mah. Domba mah 2 minggu bisa neangan cukup serangan Itu dijeng domba apa? contoh lah misalnya Dijeng domba. sapi masa 3 minggu geus bisa nangtung. Bisa nyangajuk serangan jelema. Bener. 3 minggu can bisa naon kita baheula teh Wow. Cendah 3 minggu mah cowok. Salah lah. Kan nyusu. Nyusu. Kan namanya formula. Wow. Nah, maka mohon maaf, satu itu kewajibannya adalah menyusui, memberi ASI. Kalau mau bijil kumaha apa ini? Lamun teu bijil maka disusui ke siga Rasulullah SAW. Si kasah kata tangga gitu. Kabibi. Ada Rasulullah teh kan mautnya ibu mana teh meninggal, wafat ya. Mohon maaf, wafat. Kemudian kan susu formula ayah kita tengah kana teh. No. Ting ABC, ting CDF. Kan enak makan Saya. pada anak SGM pada yang nama Kan di Arab ABC. nah net abatasa tuh misal abatasa misal ABC. kan gitu. Benar. Tapi kan dicarinya adalah sosok perempuan namanya Halimah As-Sa'diyah. Halim di suku Sa'ad. Halimah Tapi Sa'diyah. itu teh wajib betul tuh. Nah, Bisa lu hufis amain wajib bos. Berarti orang salah tuh menulis susu formula teh. Nggak salah super mulia tuh. Anu susuan. Maksudnya anu susuan. ASEAN di saha ASEAN. pas sejarah. Ai ka istri nyebut naon? No. Ai ka istri nyebut naon? Ibu. Oh, halus. Apa? Lamun Umi mah balik. Jadi lain asi ya. Lain asi. Umi mah jadi asu. Nah, jadi hak anak yang pertama dari ayah ketika lahir itu adalah hak mendapatkan nafkah yang terbaik. Ya, apa yang terbaik. Nah, halal tadi. Lu dibawa ke rumah teh kudu yang terbaik. Yang kedua, hak anak dari seorang ibu adalah diasii, mendapatkan ASI. Yang ketiga, hak anak itu adalah diberi nama yang terbaik. Iya, tadi tanya. Hanya baginya. Yang keempat, dijaga fitrahnya. Yang kelima, didoakan. Oh, sok ngadoa teh Kang. Ya, osok atuh. Ke budak. Pirah kowe ka inung budak. Heeh. Oh, inung budak osok kata. Budak teh digeulangkeun. Geus lahir mas secara psikologi laki-laki ketika geus boga budak balik ka imah lain nanya ke pamajikan. Budak. Dan budak dan budak jeung kan diasongkeun langsung karek datang. Oh, gitu benar. Berarti langsung asongkeun dua Demi istri dan si buah si buah hati. si buah hati. Sengin eta itu si buah hati. Oh, bisa dibere buah hati nya. Bener. Cilaka tuh. Cuangnya bakal dicoo ya songkeun mah. Benar. Lanjutkan Mas Fahri. Selain daripada tadi berarti pertama teh benar. Kita harus bisa menjaga fitrahnya. Itu mah di akhir kata aku mah. Selain daripada memberikan nama yang terbaik. Terus nanti Mas Fahri. Tadi ini terakhir. Ayat 5 memberikan nama yang terbaik. Terus nu kedua adalah nafkah yang berbarokah yang dibawa ke rumah. Terus katilu teh mengasihi anaknya.
keempat menjaga fitrah, dan yang kelima adalah mendoakan. Segitu bener konsepnya mah. Secara jelas mah tinggal kayaknya kurikulum. Kurikulumnya berbasis ada. Kurikulumnya jelas. Tinggal nyen silabus jeung RPP berenang. Yang baik. Tanu nyen RPP nan urang dari UIT teh. Da belum tentu menjaga fitrah teh. Semudah yang dibayangkan banyak. Masalahnya hari ini di keluarga itu tidak ada family rule. Family rule teh naon deui kamari family. Aturan keluarga. Aturan cara main. Rule. Bebaturan si Andre. Oh, eta mah Sule. Gitu. Eta mah ternyata saya kode ini. Di keluarga kita hari ini, keluarga mayoritas Indonesia tidak ada family rule. Tidak ada aturan keluarga. Bagaimana keluarga ini dibawa ke mana. Kemudian aturan di imah ieu siga kumaha. Contoh, lamun megang HP di jam sabaraha jam sabaraha. Lamun kudu aya lah bos. Pak Hari ngadesain kieu pernah teu nanya ka bapana. Pak Ari abi engke geus gede. Dibere ngaran Pak Hari maksudna naon? Kahayang bapak jadi naon? Kan teu pernah didesain secara utuh. Jarang sih anak-anak. Heeh. Dan dibere we ngaran Olan diga alus misal. Nya Kabo. Heeh. Kabo. Olan alus Olan itu. Kayak ketika Inung meuli bantal, ditanya ku tetangga, kang onaon eta bantal, kang onaon? Bobo saha? Bantal mah geus sae lain gitu. Lain bantal mereka, bener kata. Teu urang sagawayan mereka ngaran. Sagawaya. Tapi dah tiap daerah ge pas tentunya hari ini hari ini pasti bakal aya nama khas gitu ya. Betul. Tapi namun berkaca memang harus bisa nanti minimal aya sifat-sifat Allah pasti bakal aya. Ya betul. Tapi nanya ke orang misalnya, kenapa nama budak orang ngaran make Muhammad, make sifat-sifat Allah? Ya sok nyari nanya. Sieun. Nah orang beteng ti ngaran siga Fahri Muhammad Fahri. Kusabab nama mamawa nabi itu nama nu paling berat. Sieun beban saya ketika saya ngambek ka ente Muhammad itu saya sieun sama dengan memarahi nama nabi saya. Sucinya Muhammad. Ini saya isi Abu Jahal ge Muhammad. Nah, Mudaman. Benar. Nabi Muhammad itu. Gitu sih. Nah, itu pemirsa. Penonton setia channel Bapak Milenial. Kata masalah dibawa teh. Dibawa ke taksakan ternyata. Penonton setia Bapak Milenial? Hah? 30? Lebih. Lebih nak 20 menit. Cukup lah. Cukup. Kudu banyak-banyak ting. Berarti alhamdulillah rangkaian podcast kita kali ini itu berjalan dengan baik dan berjalan dengan sempurna. Alhamdulillah. Ada kesimpulan-kesimpulan yang menarik nih untuk para bapak di luar sana dan terutama sosok ibu yang sudah melahirkan sebenarnya. Bahkan yang hari ini persiapan untuk melahirkan, silahkan tadi bisa di-share dan bisa dimanfaatkan dan bisa dilakukan juga gitu. Atau bagi ibu-ibu yang mau melahirkan lagi, yang mau melahirkan lagi gitu ya, bisa aya rencana. Ibu-ibu mah kitu, babagan pohon melahirkan kan nyeri deui. Budakan deui heuh. Hayang saha mun lain hayang indungna. Teu kata apa. Tanya apa yang ditolak saya tuh. Bener. Sakirana aya bapaan keneh mah teh kudu riweuh bener. Kudu riweuh bener. Jadi masalah apa nu bapaan. Bener. Berkali kedenya. Nah, itu pemirsa penonton setia Bapak Milenial, ternyata dalam pendidikan ketika lahir itu sudah termaktub dan tercatat kisahnya di surat Ali Imran ayat 30 sampai 37, mengisahkan tentang Maryam, mengisahkan tentang ibunya keluarga Imran. Dan ketika saat lahir pun ternyata itu ada doa khusus, bukan khusus tapi setidaknya tekad sunnah gitu ya. Tekad khusus yang diberikan jadi amalan untuk anaknya. Dan kesimpulannya adalah pendidikan ketika lahir ini
pertama itu kita memberikan nama yang paling mulia untuk anak kita, supaya itu yang menjadi harapan besar orang tua. Ya bisa dikaitkan dengan sifat-sifat Allah gitu ya. Yang kedua adalah dengan menjaga fitrah seorang anak yang ketika tidur itu pukul 4 itu menjadi tanda alarm untuk kita sebenarnya. Dan selanjutnya yang nomor 3 apa, Mas Fahri? Kebersihan. Nah, kebersihan ya langsung. Dan ketiga adalah memberikan nafkah yang terbaik. Ada kewajiban atau namanya hal anu kudu dilakonan. Jadi aya jatah budak di orang tua. Nah, benar. Bapak. Halus mana kayak Atuh ka. Nyaman aya jatah budak anu kudu dipenuhi. Kayak jimun bapak. Nah, bapak teh ulah sagawayah dengan duit peki bener. Ya. Dan bakal jadi kita bakal ngaruh karena sikap, pola, tingkah laku budak peki. Ya, betul, berarti mencari nafkah yang terbaik untuk keluarga. Terus yang selanjutnya adalah menyusui. Ya, pan ibu dan itu nyata, tapi kewajiban seorang ayah mencari nafkah yang baik untuk keluarga. Awal tema terus langkah awal ibu dari seorang istri menjadi ibu teh eta menyusui. Yang terakhir adalah mendoakan yang terbaik untuk quote-nya apa? Kalau mendoakan can disebut. Nyaah, Kak. Belum disebut. Peki, Siapa yang tahu? Bukan yang dipotong di video. Mas Pudot. Jadi tolak ukur atau namanya standar ke rasa sayang atau rasa cinta seorang ayah yang bisa menjadi tolak ukur ketika dia geus nyaah teh. Lain seukur made jajan made duit peki. Gimana dikala seorang ayah rela bangun setelah sepertiga malam dan mendoakan dengan berdarah air mata anak dan istrinya. Nah itulah qurrata ayun ya. Qurra'atun adalah menyehatkan mata. Mata itu sehat karena ada air mata yang menetes untuk anak dan istrinya. Kan gitu. Karena menetes benar. Benar. Nah, itu mantap sekali untuk podcast kita kali ini. Ini membahas ketika lahir. Mudah-mudahan di podcast kita selanjutnya tetap pada ketahanan tangan, ketahanan keluarga. Ketahanan bapak dan tangannya. Ya, ketahanan bapak dan keluarganya. Saya Master Ekbor pamit. Mr. Ekbor. Saya kepintir daus. Saya Mr. Ekbor pamit undur diri. Terima kasih dan saya Pudot. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa penonton setia, ditutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.